wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A eksperimen listrik magnet dan gelombang optik akan mempresentasikan laporan eksperimen kami mengenai pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda dengan menggunakan compact disc sebagai kisi refleksi. Saya Anara Agnia, NIM 1807001, dan Reza Priyala Maharani, rekan saya, NIM 1804948. Untuk tujuan percobaan ini ada dua, yaitu menentukan jarak antar dua trek, dan yang kedua menentukan panjang gelombang laser dioda. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah laser helium neon. Laser helium neon ini berfungsi untuk mengukur E atau jarak antar trek terdekat. Lalu yang kedua adalah laser dioda. Laser dioda ini adalah laser dioda merah, hijau, dan biru, berfungsi untuk mengukur panjang gelombang dari laser dioda. Lalu selanjutnya ada compact disc, yaitu berfungsi sebagai kisi refleksi. Selanjutnya ada penggaris yang berfungsi untuk mengukur L, lalu milimeter block yang sebagai layar, lalu selanjutnya ada power supply DC. Nah, alat dan bahannya di sini ada laser diodanya. Di sini yang pertama ada warna ungu. Terus selanjutnya ini ada warna merah. Terus yang terakhir ini ada warna hijau. Di sini ada gunting, ada slot tip, sama ada milimeter block. Nah, milimeter block ini nanti yang digunakan untuk mengukur. Sebenarnya milimeter block ini untuk memudahkan pengukuran. Selanjutnya, di sini ada sinar laser helium neon. Ini adalah compact disc yang digunakannya. Sesuai dengan tujuan pertama, yaitu kita mencari jarak terdekat dua trek pada compact disc, yaitu ini. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, interferensi. Interferensi merupakan penggabungan secara superposisi dua gelombang atau lebih yang bertemu pada satu titik. Interferensi pada dua gelombang yang memiliki amplitudo sama akan menghasilkan suatu gelombang yang mempunyai amplitudo yang bergantung pada beda fase antara gelombang-gelombang penyusun. Selanjutnya ada difraksi. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Difraksi dialami oleh setiap gelombang, baik gelombang mekanik, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, maupun gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang cahaya. Selanjutnya ada kisi difraksi. Kisi difraksi ialah alat yang berguna untuk menganalisis sumber-sumber cahaya berupa sebuah penghalang yang terdiri dari banyaknya celah sempit yang jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam 1 cm. Cahaya yang dilewatkan pada kisi difraksi ini akan dilenturkan sedemikian rupa sehingga cahaya dapat melewati celah tersebut. Apabila dipasang sebuah layar, maka cahaya yang dilewatkan tersebut akan menghasilkan sebuah pola interferensi gelap terang apabila sebuah kisi-kisi tersebut memiliki jarak antar kisi dan lebar kisi yang sama. Selanjutnya, kisi refleksi. Secara konsep, kisi refleksi memiliki kemiripan dengan kisi difraksi, yaitu akan menghasilkan sebuah pola interferensi tertentu apabila sebuah kisi-kisi atau celah-celah sempit yang memiliki jarak antar celah dan lebar celah yang sama ini dilewati oleh sumber cahaya. Pola interferensi yang terbentuk pada kisi refleksi ketika interferensi konstruktif, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. M dengan M adalah orde pada pola tersebut yang nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian pada interferensi destruktif, D sin theta sama dengan M ditambah 1/2 dikali dengan lambda dengan nilai M 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada compact disc. Pada compact disc ini, trek berperan sebagai kisi dan lapisan aluminium sebagai lapisan reflektifnya.
Compact disc dapat digunakan sebagai kisi refleksi karena terdapat track yang berperan sebagai kisi dan lapisan aluminium sebagai lapisan reflektifnya. Di sini bisa dilihat gambar dari lapisan penyusun compact disc-nya. Lalu selanjutnya ada laser. Laser merupakan suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik yang biasanya dalam bentuk cahaya yang dapat dilihat maupun tidak dengan mata termal melalui proses pancaran stimulasi. Pancaran laser biasanya tunggal, memancarkan foton dalam pancaran koheren. Cahaya yang koheren menunjukkan suatu sumber cahaya yang memancarkan panjang gelombang yang diidentifikasi dari frekuensi yang sama, beda fase yang konstan, dan polaritasnya. Selanjutnya menghitung panjang gelombang sinar laser. Di sini tampak pada layar terdapat dua gambar. Yang sebelah kiri ada set alat percobaan, di mana terdapat kertas milimeter blok. Kertas milimeter blok ini dilubangi bagian tengahnya untuk jalan masuknya sinar laser dioda, yang nantinya sinar laser diarahkan melalui lubang tersebut. Lalu W in dan W out yang akan dicari pada eksperimen tersebut. Lalu ada compact disc sebagai kisi refleksi, dan L merupakan jarak antara keping compact disc dengan layar. Selanjutnya, penurunan rumus yang digunakan untuk menghitung jarak antar track pada compact disc dan panjang gelombang sinar laser pada eksperimen ini sebagai berikut, yaitu dengan D sin theta sama dengan M lambda, di mana D dan lambda rumusnya tertera pada layar. Selanjutnya, prosedur percobaan. Untuk percobaan pertama, kita akan menentukan jarak antar track terdekat pada CD. Untuk langkah yang pertama, menempatkan keping CD pada pemegangnya. Langkah yang kedua, menempatkan layar atau kertas milimeter blok yang sudah diberi lubang kira-kira 5-7 cm ke depan keping CD. Usahakan layar paralel dengan permukaan keping CD. Langkah yang ketiga, menempatkan laser helium neon di belakang layar atau di bawah lubang layar, sedemikian hingga cahaya dari laser datang tegak lurus pada permukaan CD. Untuk langkah yang keempat, mengukur dan mencatat L atau jarak antar layar ke keping CD. Langkah yang kelima, menghidupkan laser dan menandai titik-titik di mana laser mengalami interferensi konstruktif atau bintik terang pada layar. Langkah yang keenam, mengukur W in dan W out. Langkah yang ketujuh, menentukan jarak antar track terdekat dan pada keping CD dengan menggunakan persamaan D. Kemudian untuk percobaan yang kedua, menentukan panjang gelombang sinar laser dioda. Langkah yang pertama, menempatkan keping CD pada pemegangnya. Langkah yang kedua, menempatkan layar atau kertas milimeter blok yang sudah diberi lubang kira-kira 5-7 cm di depan keping CD dan mengusahakan agar layar paralel dengan permukaan keping CD. Langkah yang ketiga, menempatkan laser dioda di belakang layar atau di bawah lubang layar, sedemikian hingga cahaya dari laser dioda datang tegak lurus pada permukaan CD. Langkah yang keempat, mengukur dan mencatat L atau jarak antar layar ke keping CD. Langkah yang kelima, menghidupkan laser dan menandai titik-titik di mana laser dioda mengalami interferensi konstruktif atau bintik terang pada layar. Langkah yang keenam, mengukur W in dan W out. Langkah yang ketujuh, menghitung panjang gelombang laser dioda dengan menggunakan persamaan lambda. Kemudian untuk data percobaan yang diperoleh, seperti tampak pada layar, untuk panjang gelombang sinar laser helium neon itu 632,8 nanometer dan jarak CD ke layar atau L itu sejauh 6,5 cm. Kemudian untuk percobaan 1 pada laser helium neon didapatkan data W in dan W out dalam sentimeter seperti berikut. Kemudian pada percobaan yang kedua diperoleh data W in dan W out pada laser dioda merah, laser dioda biru, dan laser dioda hijau.
Selanjutnya, pengolahan data pada percobaan yang pertama, yaitu menentukan jarak antar trek terdekat atau D pada CD. Seperti yang telah diketahui, lambda yang telah diperoleh adalah 6,33 kali 10 pangkat min 7 meter. WI dan WOut seperti yang tampak pada layar. Kemudian menghitung jarak antar trek atau D dengan menggunakan persamaan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan data seperti yang terdapat pada layar. Kemudian dari data D yang telah diperoleh, kami menghitung nilai D rata-rata dan didapatkan 1,61 kali 10 pangkat min 6 meter. Selain itu, kami menghitung standar deviasi D dan didapatkan hasil 0,02 kali 10 pangkat min 6 meter. Sehingga jarak antara trek terdekat yang kami peroleh adalah 1,61 plus minus 0,02 kali 10 pangkat min 6 meter. Dengan kesalahan presisi yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan rata-rata D dikali 100% dihasilkan 1,24%. Jadi kesalahan presisi dalam perhitungan percobaan pertama ini ialah 1,24%. Kemudian untuk kesalahan akurasinya itu adalah kami hitung dari D rata-rata dikurangi dengan D literatur dibagi D literatur dikali 100% dan dihasilkan kesalahan akurasinya 0,62%. Selanjutnya pengolahan data untuk menentukan panjang gelombang sinar laser dioda. Yang pertama, laser warna merah dengan L sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 2 meter dan D sama dengan 1,61 plus minus 0,02 kali 10 pangkat min 6 meter. Dengan pengolahan data, di mana W in dan W out telah didapat dari eksperimen, lalu menghitung lambda dengan rumus yang telah dijelaskan tadi, lalu menghitung lambda I min lambda bar dan mutlak dari lambda I min lambda bar kuadrat. Sehingga didapat lambda bar sama dengan 6,75 kali 10 pangkat min 7 meter, data lambdanya 2,48 kali 10 pangkat min 8 meter. Sehingga panjang gelombang laser merah adalah 6,75 plus minus 0,24 kali 10 pangkat min 7 meter. Dengan kesalahan presisi sebesar 3,68% dan kesalahan akurasinya sebesar 8,87%. Selanjutnya untuk laser biru, di mana L dan D telah diketahui, dan W in dan W out telah didapat dari eksperimen, lalu menghitung lambda dengan rumus yang telah disebutkan tadi, lalu menghitung mutlak dari lambda I min lambda bar, dan kuadrat dari mutlak lambda I min lambda bar, sehingga didapatlah lambda bar sama dengan 5,38 kali 10 min pangkat min 7 meter, dan delta lambdanya 1,41 kali 10 pangkat min 8 meter, sehingga biru adalah 5,38 plus minus 0,14 pangkat min 7 meter dengan kesalahan presisi sebesar 2,63% dan kesalahan akurasinya sebesar 31,21%. Lalu selanjutnya ada laser hijau dengan L dan D yang telah diketahui dan W in dan W out yang telah didapat dari eksperimen, kemudian menghitung lambdanya dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi, kemudian menghitung mutlak dari lambda I min lambda bar dan kuadrat mutlak lambda I min lambda bar, sehingga didapatlah harga lambda bar sama dengan 4,27 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan delta lambdanya sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 8 meter. Sehingga panjang gelombang laser hijaunya 4,27 plus minus 0,13 kali 10 pangkat min 7 meter. Dengan kesalahan presisi sebesar 3,08% dan kesalahan akurasinya sebesar 18,72%. Selanjutnya untuk analisis data pada percobaan pertama, di mana menentukan jarak antar trek pada compact disc,
Dapatkan harga D sama dengan 1,61 plus minus 0,02 kali 10 pangkat 6 meter dengan persentase kesalahan presisi sebesar 1,24%. Berdasarkan literatur, jarak terdekat pada compact disc adalah 1,60 kali 10 pangkat 6 meter, sehingga kesalahan akurasinya 0,62%. Nilai D yang didapatkan dari percobaan mendekati nilai D pada literatur. Lalu selanjutnya, percobaan kedua yaitu menentukan panjang gelombang sinar laser dioda. Di mana pada yang pertama, pada laser merah didapat lambdanya sebesar 6,75 plus minus 0,24 kali 10 pangkat min 7 meter atau 675 plus minus 24 nanometer dengan kesalahan presisi 3,68%. Berdasarkan literatur, panjang gelombang sinar laser dioda berwarna merah adalah 620 nanometer sehingga kesalahan akurasinya sebesar 8,87%. Lalu pada laser biru diperoleh lambda sama dengan 5,38 plus minus 0,14 kali 10 pangkat min 7 meter atau 538 plus minus 14 nanometer dengan kesalahan presisi sebesar 2,63%. Berdasarkan literatur, panjang gelombang laser dioda berwarna biru adalah 410 nanometer sehingga kesalahan akurasinya sebesar 31,21%. Lalu selanjutnya ada laser hijau, diperoleh lambda sama dengan 4,27 plus minus 0,13 kali 10 pangkat min 7 meter atau 427 plus minus 13 nanometer dengan kesalahan presisi sebesar 3,08%. Berdasarkan literatur, panjang gelombang laser dioda berwarna hijau adalah 530 nanometer, sehingga kesalahan akurasinya sebesar 18,72%. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan hasil yang didapatkan dengan literatur antara lain yang pertama, tidak tepat dalam menandai hasil bintik terang laser pada kertas milimeter blok. Yang kedua, hasil pengukuran jarak antar bintik terang dalam kertas milimeter blok yang tidak tepat. Dan yang ketiga, kesalahan paralaks terhadap pengukuran bintik terang karena pemberian sinar. Kemudian kesimpulan yang kami dapat dari percobaan ini, pada percobaan 1 didapatkan hasil jarak antar track terdekat ialah 1,61 plus minus 0,02 kali 10 pangkat 6 meter dengan kesalahan presisi 1,24% dan kesalahan akurasinya 0,62%. Pada percobaan 2 diperoleh 3 data panjang gelombang. Yang pertama, pada laser dioda merah didapatkan panjang gelombang 675 plus minus 24 nanometer dengan kesalahan presisi 3,68% dan kesalahan akurasi 8,87%. Kemudian pada laser dioda biru didapatkan panjang gelombangnya ialah 538 plus minus 14 nanometer dengan kesalahan presisi 2,63% dan kesalahan akurasi 31,21%. Kemudian pada laser dioda hijau diperoleh panjang gelombangnya adalah 427 plus minus 13 nanometer dengan kesalahan presisi 3,08% dan kesalahan akurasi 18,72%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.